Halo guys, Mimin mau ajak kalian untuk membahas salah satu animasi yang paling viral saat ini. Apalagi kalau bukan To Be Hero X. Nah, saat video ini dibuat, anime ini sudah memasuki episode ke-11 dari rencananya 24 episode. Ya, kurang lebih sudah separuh jalan. Jadi, rasanya udah sangat cukup bahan buat kita bedah nih anime. Seperti judul video ini, ayo kita mulai bedah apakah To Be Hero X benar-benar bagus atau sekedar FOMO karena kebetulan lagi viral. Sebelum kita lanjut, Mimin mau lurusin dulu kalau To Be Hero X ini sebenarnya ada donghua atau anime buatan Cina yang punya judul aslinya yaitu To Bian Yingxiong X. Tapi karena anime ini juga adalah kerja sama Jepang dan memang direncanakan buat tayang di luar Cina, maka dikasih judul yang lebih general yaitu To Be Hero X. Nah, perlu kalian tahu juga kalau anime buatan Cina itu memang sekarang banyak yang bagus-bagus, terutama animasinya yang sangat smooth dan koreografi actionnya yang harus Mimin akui lebih baik dari anime Jepang, terutama sering menggunakan long shot di adegan pertarungannya yang jarang sekali kita jumpai di anime saat ini. Cuman, kebanyakan anime Cina itu menggunakan 3D yang kelebihannya bisa melakukan gerakan yang smooth, tetapi punya kelemahan yaitu ekspresi karakternya jadi agak bland atau datar, tidak seperti anime 2 dimensi yang punya shading dan lain-lain. Nah, anime To Be Hero X ini sendiri menggunakan animasi 2,5D atau gabungan antara animasi 3D dan gambar tangan 2 dimensi yang punya gerakan smooth tapi tetap punya ekspresi yang detail, tidak seperti wajah boneka. Mimin sampai harus mencari tahu apakah ada kesamaan dari animatornya dengan yang menggarap serial Arcane, tapi ternyata memang murni buatan Cina. Tapi ya bukan Cina namanya kalau nggak sekedar meniru, namun tidak menambahkan hal-hal yang lain. Terbukti, anime ini punya art style yang lebih dari satu jenis yang tidak dimiliki oleh serial Arcane. Setelah unggul soal art style dan animasinya, lantas bagaimana dengan ceritanya? Nah, di luar ekspektasi Mimin, ternyata cerita anime ini benar-benar dalam dan kompleks serta lebih mengarah ke dark. Biasanya, kebanyakan donghua Cina yang Mimin tonton itu punya cerita yang agak sulit dipahami karena mereka biasa menggunakan kiasan atau peribahasa dalam dialognya. Tapi anime To Be Hero X ini punya penyampaian cerita yang sangat mudah dipahami. Mungkin karena ada campur tangan Jepang dalam penggarapannya. Pilihan pengisi suaranya pun sangat lengkap, disediakan dalam beberapa bahasa seperti bahasa Jepang buat kalian yang belum terbiasa untuk mendengarkan bahasa Cina. Tapi Mimin sarankan kalau kedepannya kalian mau bereksperimen dengan donghua yang lain, maka kalian harus coba versi aslinya, yang sebenarnya juga sangat enak untuk didengar. Berbeda dengan anime kebanyakan, serial ini menggunakan beberapa POV karakter yang dibagi dalam beberapa arc episode, di mana tiap arc akan mengulas latar belakang dan motivasi dari tiap-tiap hero yang punya tujuan yang sama, yaitu menjadi hero teratas yang menyandang gelar X. Dalam arc pertamanya, menceritakan tentang Ling Ling, seorang manusia biasa yang menyaksikan seorang hero bernama Nice bunuh diri dengan cara melompat dari gedung. Agensi yang menaungi hero Nice ini kemudian menutupi kematiannya, lalu meminta Ling Ling untuk berpura-pura menjadi hero Nice. Mimin kemudian berpikir bagaimana orang biasa bisa pura-pura menjadi hero. Ternyata di dunia ini kekuatan hero itu nggak didapat dari bawaan lahir seperti anime Boku no Hero. Tapi konsepnya lebih mirip dengan anime Noragami, yaitu kekuatan yang didapat dari harapan dan keinginan banyak orang. Semakin banyak orang yang percaya dan berharap kamu jadi hero, maka semakin powerful kekuatan yang kamu peroleh. Nah, karena masyarakat mengira Ling Ling ini adalah hero Nice, maka Ling Ling ini benar-benar bisa memiliki kekuatan si hero Nice ini. Tapi, tidak semua yang diharapkan oleh orang banyak tersebut bakal selalu berdampak baik pada diri kita. Seperti yang terjadi pada hero Mr. Stan
yang viral karena telah menyelamatkan seorang bocah dari kebakaran dan puing-puing bangunan dengan berdiri tegak menahan runtuhan puing tersebut, membuat banyak orang kemudian berharap ia bisa menjadi hero yang akan selalu tegak dan tidak pernah tumbang dalam kondisi apapun, menyebabkan Mr. Stan tidak pernah bisa lagi membungkuk, dan hal ini membuat dirinya harus kesulitan dalam menjalani aktivitas seperti tidur dan ke kamar mandi. Tiap karakternya bakal berakhir dengan cliffhanger yang benar-benar membuat kita penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Gaya penceritaan banyak MC ini sebetulnya sudah pernah digunakan dalam anime seperti Ishura. Kelebihannya, setiap karakter mendapat porsi yang merata dan kita bisa mendapatkan POV dari setiap karakter, sehingga kita sebagai penonton bisa lebih objektif untuk memilih karakter yang akan kita dukung. Tapi kelemahannya, apabila ada karakter yang baik visual ataupun backgroundnya tidak menarik bagi penonton, maka penonton bisa saja drop off karena tidak sabar menunggu karakter favoritnya untuk kembali tampil. Namun, masalah ini tampaknya tidak berlaku untuk anime To Be Hero X karena setiap karakternya punya cerita yang benar-benar menarik untuk diikuti dan membuat karakter itu sendiri menjadi lebih kompleks, ditambah plot twist cerita yang tidak bisa ditebak. Kalau kita merujuk pada banyaknya karakter yang ditampilkan dalam opening anime dan sistem penceritaan yang mencakup 2-4 episode untuk pengenalan tiap karakternya, maka Mimin memprediksi kalau 24 episode anime ini bakal habis di tahap pengenalan karakter saja. Sedangkan inti permasalahan mungkin bakal dimuat dalam season berikutnya. Pemilihan soundtrack anime ini juga sangat bagus, sangat pas dengan tiap momen-momen adegannya. Opening animenya juga sangat catchy dan memorable, membuat Mimin jarang untuk skip. Soundtrack dan openingnya digarap oleh Sawano Hiroyuki yang telah sukses dalam anime Attack on Titan dan juga telah menjadi langganan beberapa anime Cina atau Donghua. Jadi kesimpulannya, anime To Be Hero X ini memang benar-benar punya kualitas cerita dan animasi yang benar-benar bagus dengan karakter yang sangat kompleks, sehingga wajar kalau anime ini menjadi trending topik. Dan Mimin tidak akan mengatakan bahwa penonton anime ini adalah FOMO karena anime ini memang benar-benar harus dan wajib ditonton. Anime ini sendiri Mimin yakin akan menjadi kandidat sebagai Anime of the Year 2025. Apa kalian juga termasuk dari orang yang menonton anime ini? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.